Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar ketika kita ada di dalam lembah, ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ketika kita ada di titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita mungkin hancur-hancuran, sekalipun hidup kita terjatuh di dalam dosa mungkin, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan membangkitkan kita, Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan akan datang memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Apa yang hilang daripada kita, Tuhan akan ganti, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan tolong untuk pulihkan lebih baik lagi. Hari ini kepada kita akan dibagikan. Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kita, atau ketika kita sedang menghadapi masalah, mungkin dokter mendiagnosa ada penyakit di dalam hidup kita. Mungkin juga kita punya masalah di dalam keluarga. Kemudian timbul pertanyaan, di mana Tuhan? Di mana janji Tuhan? Di mana berkat yang Tuhan janjikan itu? Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Kebanyakan kita berpikir Tuhan bekerja buat kita ketika kita tahu, ketika kita melihat Tuhan sedang membebaskan kita dari masalah, kemudian kita keluar dari masalah. Banyak di antara kita tidak tahu dan tidak melihat sesungguhnya Tuhan sedang dan terus bekerja di dalam hidup kita. Banyak di antara kita tidak tahu ada begitu banyak musuh yang mau menyerang kita, tetapi semuanya tidak berhasil. Mungkin iblis merencanakan supaya kita mati tahun yang lalu. Iblis mengirim virus mungkin, kuman penyakit yang mematikan, tetapi malaikat Tuhan datang menghadang dan menolong kita. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat. Kebanyakan kita tidak pernah mengucap syukur atas apa yang terjadi, yang Tuhan kerjakan buat kita, yang kita tidak ketahui, yang kita tidak tahu. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam kitab Ester, nama Allah dan nama Tuhan sama sekali tidak muncul dan disebutkan di dalam kitab Ester. Jadi kitab Ester ini merupakan satu-satunya kitab di dalam Alkitab di mana nama Allah atau nama Tuhan tidak pernah muncul atau disebutkan. Bapak Ibu saudara bisa cek, Alkitab tidak menyebutkan nama Tuhan di dalam kitab Ester. Bukan berarti Tuhan tidak ada di sana, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu di sana. Kita tahu sesungguhnya Allah bekerja di sana. Haleluya. Allah melakukan yang terbaik di balik layar yang kita tidak ketahui. Ester adalah seorang anak yatim piatu menjadi seorang ratu. Ester adalah seorang wanita yang beriman dan berani. Tuhan telah mengangkat Ester menjadi seorang ratu untuk sebuah tujuan khusus, yaitu membantu menyelamatkan rakyatnya di saat kritis. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Ester 4 ayat 13 sampai seterusnya. Di sini dikatakan bahwa Ester beroleh kasih sayang baginda raja lebih daripada semua anak dara yang lain. Kalau kita bergantung atau menaruh pengharapan kita kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan, maka pintu-pintu berkat akan terbuka buat kita. Maka pintu-pintu pertolongan, pengharapan, kemurahan Tuhan akan terbuka buat kita. Haleluya. Bukan bergantung kepada kepandaian kita, bukan bergantung kepada pengalaman kita. Puji Tuhan buat pendidikan, puji Tuhan buat pengalaman yang kita miliki, puji Tuhan buat latar belakang yang kita miliki saat ini. Tetapi bukan bergantung kepada itu semua, bergantung kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin sukar bagi kita hari-hari ini di masa pandemi, mungkin kita berpikir dan bertanya-tanya mengapa pandemi ini belum berakhir? Mengapa sih masalah ini harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan persoalan yang terus-menerus terjadi,
dan belum berakhir. Mengapa ini semua harus terjadi? Mungkin kita berpikir, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tempat Bapak, Ibu, Saudara berada. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan menjagai kita. Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus bekerja di belakang layar kehidupan kita yang kita tidak ketahui saat ini. Bahkan Tuhan akan berperang buat kita untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Shalom.